bocil coy, bocil akamsi pada main perosotan di alam tuh. Mereka pada punya mainan sendiri coy. Ya coy, tadi gue berhenti dulu di warung karena kan gerimis. Sebenarnya pengen rehat sebentar terus mau minta kantong kresek itulah, karena gue lupa bawa kantong kresek. Terus nggak lama dari itu hujan tuh coy. Emang sebelum-sebelumnya udah gerimis kan, cuma lama-lama hujannya deras. Terus ya udah, gue akhirnya pesen mie dulu. Yang tadi gue mau makan di puncak, tapi gue percepat karena sambil nunggu hujan gak sih. Jadinya ya udah pesen Indomie sama es teh manis. Itu udah perpaduan yang mantap sih. Langsung balikin stamina. Gue dari sono coy tadi coy. Namanya tanjakan Gutak Gitek. Itu kayaknya udah sampai tuh coy. Udah di puncak Manisan situ. Kayaknya ya, kalau dari Gapuranya sih. Iya bener coy, itu Gapura Bukit Manisannya. Ini ada petunjuk arah lagi ke Mula Pancar ke sana. Itu tempat tadi jalur gue ya. Terus di Mandala belok kiri. Sini. Di sini juga ada jalur. Tulisannya jalur Cimandala. Dia mungkin bisa dari bawah situ. Dari bawah sini terus nyebrang lewat sini ke bawah situ. Tapi kayaknya udah jarang dilaluin orang deh, udah mulai agak ketutup juga tuh jalurnya tuh. Mungkin di atas lewat Panisan ada jalur lagi kali ya, mungkin jadinya yang ini kayak jalur alternatif mungkin. Akhirnya sampai juga di jam 11:30 karena tadi kepotong makan sama istirahat di warung dan sambil nunggu hujan juga. Tadi istirahat tuh setengah jam. Ini sekarang sampai di puncak jam 11:30. Berarti sekitar 2 jaman dari bawah. Tuh terhitungnya lama sih itu. Mungkin ya bagi seorang cowok mungkin ya itu hitungannya lama ya, walaupun alibinya yang jarang olahraga gitu ya, tapi tetap aja lah lama. Itu mah lama, alasan jarang olahraga, alasan klasik lagu lama. Aduh.
Wih, outsole siapa nih? Tertinggal, meninggalkan jejak dia. Sini bisa nirin tenda nih buat ngecamp. Mungkin 3 lah, 3 tenda. Outsole lagi nih, kayak sepatu cewek ya. Canggih juga coy. Wah, ada longsoran tuh. Itu juga tuh di sana longsoran. Ngeri juga tuh ya warung di sana. Persis di bawahnya. Tuh di sana kayak jalur ya. Apa jalur tadi kita lewatin ya? Tapi kayak jalur motor itu. Lah, itu kayak persis warung yang tadi kita berhenti nggak sih? Posisinya ya mirip, tapi bukan kayaknya. Ya posisi warung kayak di sebelah sana, tapi mirip itu. Sono Wangun. Ini kalau mau lintas dari sana ke sana dari Wangun. Jadi kalau mau lintas dari sana ke sana. Ada jalur juga nih di sono. Itu mungkin rute lain kali atau yang bukit lainnya ya. Masih belum tahu banyak nih daerah sini. Tapi pastinya itu jalur sih itu buat ke bukit lain. Wih, elang tuh coy kalau kelihatan. Tuh. Itu elang bukan ya? Tapi lumayan gede sih burungnya. Tuh, lagi terbang dia. Tuh. Tapi gue nggak tahu sih, nggak bisa mastiin itu burung apa. Tapi yang bisa terbang setinggi ini sih kayaknya elang ya. Terbang ya sekitar 800 sampai 900 mdpl lah, ngelewatin bukit-bukit ini nih. Tuh. Itu mungkin Sentul kali ya. Sentul City. Gue nggak tahu. Gue ngeliat arah mata angin. Karena ada lagi nih coy. Gile, sadis juga ya treknya, sampai pada copot loh outsole. Gile, ini treknya yang sadis atau emang outsole ya sebelum berangkat dilem pakai nasi dulu ya? Ya. Oke coy, udah mulai jalan balik. Tadi dari
Tugu Selamat Datang Panisan itu gue jam 12 lewat 5 menit lah. Nah, rencananya gue pengen ngaso-ngaso dulu sih. Terus kalau memang gue kuat, gue ngos-ngosan. Efek sosokan lari. Aduh, padahal lari turunan tadi, tapi tetap aja coy. Wah, ngerem kacau. Tuh, jalurnya udah mulai kering. Kita ketemu basah lagi, becek lagi, kering lagi, bebatuan lagi. Kayak gini terus, nikmatin coy. Keren coy, gue barusan ketemu bawa bapak ya, mungkin kisaran usianya udah menginjak angka 70-an mungkin ya. Terus tadi pas gue naik itu gue ketemu beliau lagi turun tuh. Nah sekarang gue turun lagi pas persis nih di puncak di tanjakan gutak-gutik apa tadi namanya ya, nih tanjakan ini nih. Beliau lagi naik lagi. Wah, pas gue tanya, udah naik 2 kali. Wah, gila, gokil. Gue aja baru sekali nih. Aduh, selangkangan gue udah mulai kena nih. Kacau. Kayak pas gue dulu naik ke Gede, selangkangan kena coy. Aduh, sampai jalan tuh kayak ngangengkang. Parah. Wah, salut sama beliau. Di sana tanjakan gutak-gutik kalau mau ke puncak. Nah, di sini ada ke kiri ini jalur baru, sama yang tadi sini jalur tadi yang gue lewatin. Jalur baru ke Pengadun ya. Iya. Lewi Pengadun. Ngado. Apa sih? Lupa gue namanya. Sini. Tapi kayaknya masih emang jarang dilaluin ya. Jadi gua ke jalur lama aja lah yang tadi. Bawah sih itu kali ya coy, yang jalur barunya. Tadi sih kalau jalur lama lewat sini nih, dari atas itu. Terus tadi kan jalur barunya kan ke kiri ya. Mungkin nembusnya sini mungkin ya. Nggak tahu juga sih. Tapi kalau emang nembusnya sini, gokil sih jalurnya, kecil. Atau mungkin itu jalur ke kalau orang-orang itu mau ngambil air kali ya. Di bawah kan kayaknya kali itu ya, mungkin bisa juga jadi sumber air di bawah situ. Wah, sepi coy, sepi karena di atas rame di puncak. Kayak ke perkebunan warga ke atas. Coy, gerimis mengundang. Jalurnya padahal udah mau kering, tapi karena gerimis tadi dia basah lagi. Udah mulai turun sih, tadi landai.
Ya guys, bawa bapaknya baju merah yang tadi gue bilang umur 70 tahun. Sekarang udah nyusul gue coy. Gue tuh sama mungkin tamunya kali. Keren. Wah, kacau. Gue umurnya nggak nyampe sepertiganya padahal. Tapi staminanya malah jauh. Oke, lagi mau sampai sini coy, ke parkiran. Tapi lumayan nih jalurnya terjal. Tuh. Mungkin di kamera nggak terlalu kelihatan sih. Tapi ini lumayan sih. Let's go. Astaga, nemu lagi coy. Ini parah sih nih ocolnya. Tuh, gile, ngelewer ini gile. Tinggal midsole dong kalau ocolnya copot semua begini coy. Wah, kacau. Ini jalurnya yang sadis apa emang beneran? Jalur ya, jalur. Nggak mungkin kalau produknya kurang gitu ya, atau mungkin yang dia pakai itu udah lama, jadi lem-lemannya tuh udah ini kali ya, udah nggak terlalu gigit gitu. Wah gila, ada berapa tadi gue lihat? 5 lebih kayaknya. Wow, sadis.
Sampai juga coy di parkiran yang terakhir tadi yang kita sempat nyasar. Kita sampai jam 1:48. Wah, 2 jam kurang sih. Tapi kan tadi kepotong break ya. Kita minum es cincau dulu. Wah, gokil. Lumayan buat pemanasan. Merbabu vetekelan kalau jadi. Oke, gua udah di dekat parkiran. Kali ini gue mau sedikit sharing tentang mungkin dari sepatu dulu kali ya. Dimana impresi pertama gue pakai sepatu ini di Bukit Panisan, ya di Bukit Panisan. Mungkin pertama-tama itu bisa dilihat sepatu ini itu kalau menurut gue ya dengan ukuran 45 itu 29 cm. Ini pas banget di kaki gue. Jadi si pinggiran sini itu gue merasa banget ini dipeluk banget sini karena nggak press gitu. Jadi pas gue pakai lari ataupun jalan, ya itu sejalan lah, itu udah enak banget. Ya apalagi buat lari kan, buat jalannya udah enak gitu, apalagi buat lari. Terus di ujung-ujungnya sini, jadi nih jempol gue nih, jempol ujung, jadi ya sekitar bedanya 1 jempol lah sama si ujung sepatu ini. Nah itu pas gue tadi lari nurunin bukit itu nggak ada isu sih kalau jempol gue itu atau telunjuk gue mentok ke sepatu, ujung sepatu. Nah terus gue ngerasa ini sepatu tuh enteng sih, emang sekitar nggak nyampe 300 gram dah kalau nggak salah, ini 176 apa 177 ya waktu itu. Dan ini wah kacau sih, jadi kayak ngerasa nggak pakai sepatu tapi lu ngerasa safety gitu, entah dari licinnya ataupun dari si uppernya ini nih yang gue bilang waktu itu kan dia agak tebel ya. Nah kebukti banget nih pas gue pakai, gue merasa pede aja gitu karena selain dianya ini meluk, terus ininya juga tebel, kerasa banget di kaki gue kayak ada armor lah gitu, anjay armor yang lindungin kaki gue gitu. Dan bahannya tuh emang enak sih, di luar kasar yang bakal menambah durabilitas kan pastinya, tapi di dalam itu enak gitu, lembut, nggak kerasa kasar gitu. Jadi biasanya kalau kasar kan kayak gatel gitu kan jadinya kaki tuh. Nah ini tuh enggak, gue nggak ada isu tentang si upper ini. Dan si tali sepatunya ini, wah gue ini cuma ikat sekali coy, tapi dia kuat banget, gak lepas-lepas, suka banget gue. Terus gak tahu kenapa ya si outsole-nya ini dia itu kayak ya mungkin baru-baru sih ya. Jadi pas gua ngelewatin batu kali khususnya yang agak basah atau berlumut itu dia licin, atau di jalur tapi tuh batu-batunya kerikil-kerikil gitu loh banyak, tapi masih ada tanah-tanahnya. Nah tadi pas gua nurunin bukit gitu, ketemulah tuh si medan kayak gitu. Nah pas gua kayak agak sedikit kencang gitu ya, agak sedikit lari, itu hampir kepleset gue tuh. Tapi ketika kepleset kan seret, terus pas keduanya itu dia langsung kayak ngegigit gitu, ngegrip. Nah untungnya aman lah, masih aman sih. Tapi itu tuh salah satu isu buat gue di outsole-nya. Ya mungkin bener kali ya, beberapa pendapat orang juga bilang kalau si Vibram ini di batu itu emang agak licin gitu. Tapi kalau di tanah, maupun tuh tanah tuh basah, kan tadi gue sempet nemuin ini kan hujan kan, pas gue lagi naik maupun turun tuh hujan. Dan kebetulan banget kan jadi buat bahan pengetesan gue juga tuh
si pas di trek itu hujan, tapi hujannya nggak deras banget, kayak cukup buat bikin tuh tanahnya jadi kayak lembek-lembek gitu loh. Jadi tadi aja ada bocil buat main prosotan gitu, dia wah bajunya sampai coklat tanah semua. Nah balik lagi soal si outsole-nya, gak tau kenapa gue ngerasa itu si outsole kalau ketemu jalan yang agak basah itu makin gigit, gile. Gue bingung dah. Atau mungkin karena udah semakin banyak napak kali ya. Tapi nggak tahu, gue ngerasainnya itu pas di jalanan basah malah lebih gigit coy. Gue bingung dah. Gue tadinya awal-awal tuh pas di warung kan hujan, terus pas naik itu kan tanjakan tanah gitu kan. Nah pas hujan itu dia tuh basah banget, itu si tanah yang tadi gue bilang sih ada bocil yang main prosotan di jalur itu. Nah gue tadinya agak nggak pede tuh pas ngelewatin si tanjakan itu. Gue ngerinya kepleset sih, tapi pas gue jalan pelan-pelan, kok makin gigit. Gue ngerasanya wah makin pede nih gue. Terus agak gue cepetin kan, ternyata bener coy, makin gigit ternyata. Gak tahu kenapa, dibanding kalau jalurnya basah ya, jalurnya kering. Gue ngerasa kalau kering itu dia gigit, cuma nggak semenggigit ketika lagi basah. Tapi nggak tahu ya, tadi belum sampai si lumpur atau tanahnya itu nggak sampai nutupin semua gripnya gitu loh. Jadi masih ada grip-grip yang muncul gitu kan. Nah itu nggak ada isu. Tapi kalau misalkan semuanya sampai ketutup lumpur, kemungkinan lo harus bersihin dulu tuh si lumpurnya. Jadi jangan sampai semua gripnya itu ketutup sama lumpur. Kalau misalnya semua ketutup sama lumpur, berarti kan lumpur ketemu lumpur kan, ketemu grip gitu. Paling kayak gitu sih yang gua rasain di speed good name ini. Gua beberapa kali tadi kepleset juga, tapi nggak sampai jatuh, yaitu paling cuma seret gitu, kayak apa ya, kepleset yang nggak sampai jatuh gitu. Tapi menurut gua ya mungkin karena ini masih sepatu baru kali ya, jadi masih butuh penyesuaian dulu. Mungkin ini kan tadi kalau nggak salah treknya itu sekali jalan tuh 4 kilo, jadi pulang pergi itu 8 kilo. Nah mungkin kalau misalkan di atas 50 kilo ya, atau 100 kilo gitu, terus masih licin, nah itu jadi isunya memang Vibram tuh licin kalau di batu-batu. Nah ya paling seiring dengan waktu ya, nanti gua akan sharing lagi kalau misalkan sepatu ini udah sekian kilo terus gue masih ngerasain licinnya tuh licin parah atau gimana. Kalau tadi sih gue rasa masih licin wajar, tapi bikin gue jantungan juga coy. Kayak gimana sih kalau orang kepleset gitu, set gitu, kayak jantung tuh kayak seret gitu ya. Kayak gitu sih coy paling yang bisa gue sharingin tentang si speed good ini. Mungkin nanti setelah gua rencananya ke depan kan mau ke Merbabu kan. Nah paling pas di Merbabu itu gue juga bakal videoin lagi. Terus setelahnya gue bakal bikin video yang berarti second impression kali ya, anjay, impresi kedua, anjay. Tapi overall gue nggak puas sih sama sepatu ini, nggak nyesel gue, karena ini sepatunya nyaman, meluk gitu loh coy, kayak dipeluk mantan ya. Enggak lah, jangan mantan lah ya, basi banget. Tapi yang jelas gue bilang sih, gue nggak bisa bilang rekomendasi sih, tapi kalau misalkan memang lu mau coba dengan ya, kalau misalkan lagi diskon juga kan seperti yang gue dapetin ini, ya nggak ada salahnya sih, karena ini memang gue rasa sangat-sangat enak coy kalau dipakai, nyaman. Paling isunya yaitu tadi di batu agak licin. Dan saran gue kalau lu mau beli sepatu ini,
yang tipikal kaki lu tuh agak lebar gitu ya, lu naikin 1 sampai 1,5 senti gitu, karena biar lebih enak aja tuh pinggiran kaki lu sama si ujung sepatu lu nanti ujung kaki lu nggak kepentok sama si ujung sepatu. Paling kayak gitu sih ya. Di kesempatan kali ini gua di Bukit Panisan mungkin udah 8 kilo. Gua perjalanan ini udah ya salah satu achievement lah buat gua sebelum memulai pendakian selanjutnya gitu, yang tipikalnya yang gue pakai tuh tektok gitu ya. Mudah-mudahan gue punya banyak kesempatan dan gue memang nggak kapok gitu ya, buat ya paling kayak gitu dulu coy yang gue bisa sharingin. Kalau misalkan lu ada pertanyaan ataupun hal lain yang mungkin belum gue sampaikan di video ini, lu bisa komen nanti di bawah, biar kalau misalkan ada sesuatu yang kelewat gue juga bisa sharingin lagi tuh tentang sepatu ini, maupun tentang mungkin jalur pendakian Pinisan gue juga bakal sharingin lah sedikit ya. Menurut gue si Pinisan ini dia itu tipikalnya cocok banget buat latihan lo, buat pemula oke, tapi bukan pemula yang ngeluhan gitu loh coy, yang apa-apa capek gitu, kayak gedek sendiri nggak sih lu cuy, kayak apa ya, vibesnya lu juga ikutan capek gitu ketika ada orang sekitar lu yang ngeluh mulu gitu. Kayak gue tadi sebenarnya 15 menit pertama gue kena mental coy, kayak wah lanjut gak nih ya, lanjut gak ya, wah tapi dengan kekuatan super saya akhirnya ya udah gue lanjutin pelan-pelan. Itu gue jalan pelan-pelan banget coy, setiap mungkin 10 atau 15 langkah nanjak ya itu gue berhenti setengah menit atau semenit gitu, pelan banget gue jalan. Dan itu gue nyampe sekitar 2 jam kan, 2 jam gue lupa deh itu udah kepotong istirahat atau belum ya, nanti gue koreksi lagi deh, gue cek lagi. Kalau misalkan memang 2 jam itu udah kepotong sama istirahat berarti ya normal, karena orang-orang bilang juga sekitar 2 jam gitu. Berarti dengan cara gue tadi yang super lambat jalannya, berarti itu masih normal coy ternyata ya. Tapi kalau misalkan itu belum terpotong sama istirahat tadi gue tadi istirahatnya setengah jam lah kira-kira. Kalau misalnya kepotong setengah jam kan berarti 1,5 jam kan kalau full tracknya gitu. Walaupun memang gue staminanya blek gitu, tapi ternyata ya oke lah masih. Wah sekarang gue ngerasa si paha coy kena coy, tapi nggak separah pas gue dulu naik gede sih, sampai selangkangan tuh parah banget, sampai gue harus jalan tuh ngengkang coy. Tapi sekarang enggak sih, jadi mungkin karena efek gue nggak sering juga sih, beberapa kali dalam setiap minggu itu workout gitu ya, dan itu menurut gue cukup membantu sih di perjalanan gue kali ini. Kemungkinan kalau misalkan gue ngelakuin itu, gue terpoyoh-poyoh apa ya, terengah-engah apa ya bahasanya ya? Kalau ya ini terengah-engah lah ya. Kalau misalkan gue nggak latihan yang kayak gitu, gue kayak squat, gue barbelan gitu, ya seenggaknya itu membakar kalori lah ya, nurunin berat badan gue walaupun sedikit. Dan gue lagi jalanin yang namanya intermittent fasting ya, jadi jam makan itu paling minimal ya 16 jam lu gak makan. Nah waktu makan lu itu 8 jam dalam sehari. Nah gue itu udah pengen sebulan kayaknya ngejalanin itu dengan minimal tuh 18 jam gue gak makan. Dan yang paling lama itu mungkin sekitar 23 jam kayak gue pernah deh.
gue 23 jam dalam sehari gue nggak makan. Jadi gue benar-benar makan sehari dan sisanya gue minum air putih. Kalau misalkan gue minum kopi itu gue nggak pakai gula, jadi nggak ada kalori tuh yang masuk ke tubuh gue selama 23 jam. Benar-benar pure air putih gitu. Di ya gue udah obes sih sebenarnya coy, karena tinggi badan gue aja 175, terus berat badan gue 86, shop 86 gitu. Jadinya udah obes sih kalau menurut BMI ya, kalau hitung-hitungan BMI nya. Jadi gue pengen nurunin ke ideal lah, gak mau yang kurus gitu, gue juga maunya yang ideal aja. Jadi kayak proses metabolismenya jadi bagus gitu, nggak apa ya, nggak terlalu berat bawa badan juga coy. Nggak bawa badan sih, bawa lemak coy, bawa lemaknya itu coy. Aduh, ini gue lagi ya proses lah ya, buat nurunin berat badan. Tapi faktor utama gue dari lingkar perut sih coy, karena dari lingkar perut sih yang menurut gue itu yang paling efektif, yang mau gue turunin gitu. Kalau berat badan masih belum terlalu signifikan sih menurut gue, karena kadang berat badan turun tapi perutnya masih gede gitu coy. Karena kan kita nggak bisa milih ya mana yang mau kita turunin gitu ya, si ininya. Entah bisa bagian lengan yang kebakar gitu, atau bagian pipi, atau bagian paha, bukan si perut gitu loh coy. Padahal yang paling banyak di gue lemaknya di perut coy, kacau. Kalau nggak salah gue 102 pas 104 gitu lingkar perutnya. Wah gile, parah sih itu, gede banget. Ya paling segitu dulu coy, gue berkecot-kecotnya. Bukan kecot ya, kecot mah berantem ya. Gue ceramah kali ya, nggak ceramah ya, pokoknya itulah ya. Paling seperti itu dulu perjalanan gue di Bukit Panisan. Mungkin kalau misalkan nanti ada cerita baru lagi, gue bakal sharing lagi. Gue bakal usahain pasti selalu buat sharing ke teman-teman semua, biar ada sedikit gambaran lah, ataupun sedikit apa ya, ada pengetahuan tentang apa yang udah gue pernah alami gitu. Jadi teman-teman bisa belajar dari apa yang udah gue alami gitu. Bukan pengetahuan juga sih, apa ya, bener itu. Suka mas sepatu ini.